Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Andianto dengan NIM 2283230092. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang ulangan tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Ya, langsung aja untuk soal nomor 1 di UTS ini itu ada soal dalam aliran filsafat pendidikan. Itu terdapat beberapa aliran, yaitu ada 9 aliran. Jadi untuk soal pertama ini kita disuruh untuk menganalisis tentang aliran filsafat tersebut yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan. Untuk aliran yang pertama itu adalah aliran realisme, itu yang berpendapat bahwa dunia yang dapat diketahui melalui pengalaman indrawi. Terus hal ini sejalan dengan pendidikan kejuruan yang menekankan keterampilan praktis dan pengusaha terhadap dunia nyata seperti di keteknikan dan vokasionalan. Lalu yang kedua ada aliran idealisme yang lebih menekankan kepentingan ide dan pikiran daripada dunia fisiknya. Terus yang ketiga itu ada aliran esenialisme, itu berfokus pada pengadilan, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang esensial dalam pendidikan kejuruan. Terus selanjutnya ada aliran perennialisme, itu menekankan pendidikan berbasis prinsip-prinsip universal dan abadi. Terus ada aliran pragmatisme, itu memandang kebenaran sebagai sesuatu yang harus dibuktikan melalui manfaat praktis. Terus ada aliran rekonstruksionalisme, itu melihat pendidikan sebagai alat yang membangun kembali masyarakat. Terus yang terakhir itu ada aliran progresivisme, menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran aktif. Ini sesuai dengan pendekatan pendidikan kejuruan yang modern. Lalu untuk soal nomor 2 itu adalah ketika kita membangun atau mendirikan sebuah SMK, itu jelaskan secara lengkap langkah-langkahnya, terus persiapannya, apa yang dilakukan supaya lulusan dari SMK yang kita buat itu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi serta yang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan. Terus, jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu ketika kita ingin mendirikan sebuah SMK yang supaya lulusan itu dapat dapat bersaing gitu di dunia kerja. Jadi yang pertama itu perencanaan awal yang dilakukan itu adalah analisis kebutuhan dunia industri dan dunia kerja, yaitu LinkedIn match, untuk menentukan jurusan atau kompetensi keahlian akan dibuka. Kita kayak zaman sekarang tuh kayak lebih pekerjaan tuh apa gitu ya sebenarnya. Terus yang kedua ada pendirian administrasi, itu mengurus izin operasional SMK-nya, minta izin ketika kita ingin membuka sebuah sekolah kejuruan gitu. Terus yang ketiga itu ada penyusunan misi dan tujuan, itu bertujuan untuk supaya murid tuh mempunyai visi yang jelas gitu, sekolah tuh mempunyai visi yang jelas, menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi dan siap kerja. Terus keempat itu ada penyediaan sarana dan prasarana, membangun fasilitas kayak contohnya kantin, terus laboratorium, kerja bengkel atau ruang praktik. Terus yang kelima itu ada kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, itu kayak membangun kerjasama magang atau PKL gitu dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan lainnya. Terus ada sistem evaluasi, yaitu menerapkan sistem evaluasi berbasis standar kompetensi kerja PSP semacam kayak gitu, dengan sertifikat.
Terus yang keenam ada pengembangan karakter kewirausahaan. Nanti di sekolah itu murid-muridnya itu belajar juga tentang kewirausahaan, bisnis dan segala macam. Terus yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Itu perbaikan berkelanjutan, melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran, pelatihan serta kelulusan. Terus untuk soal nomor 3 itu buatlah catatan negangan nama program, pengertian dan perkembangan program unggulan dan lain-lain terkait perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai bidang dunia. Ini ciri khas dari beberapa negara tersebut. Oke, jawabannya itu untuk yang pertama itu ada di negara Jerman. Nama programnya Duales Bildung. Itu pengertian sistemnya pendidikan kejuruan yang menggabungkan pembelajaran di sekolah, kejuruan, dan magang langsung di perusahaan. Terus perkembangannya itu sudah berlangsung lebih dari 100 tahun dari model pendidikan vokasional terbaik di dunia. Terus program keunggulannya itu kombinasi 70% praktik di perusahaan dan 30% teori di sekolah. Terus untuk ciri khasnya itu bekerja sama antar industri dan sekolah, lulusan langsung diserap dunia kerja. Kedua itu udah negara Swiss. Untuk nama programnya itu Vocational Education and Training. Terus pengertiannya itu pendidikan yang menyiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja profesional melalui jalur praktik. Terus perkembangannya itu hampir 70% di usia 15 tahun sampai 16 tahun. Terus program unggulannya itu 3-4 hari kerja minggu dan 1-2 hari itu belajar teori. Ciri khasnya itu fokus pada keterampilan praktis, gaji magang, dan peluang karir tinggi. Terus yang ketiga itu ada dari negara Jepang. Itu nama programnya adalah KOSEN atau College of Technology. Itu pengertiannya pendidikan teknik 5 tahun selama lulusan SMP mengutamakan keterampilan teknik tingkat tinggi. Terus perkembangannya ini didirikan dari tahun 1962. Terus program unggulannya itu ada pendidikan teknik mesin, elektronika, IT, robotik, seni usia muda. Untuk ciri khasnya itu fokus pada penelitian kerja keras dan inovasi teknologi. Terus yang keempat itu ada Australia. Programnya itu adalah Technical and Future Education. Itu sistem pendidikan kejuruan berbasis sertifikat untuk keterampilan kerja. Itu berkembang dari 1970 menjadi jalur utama menuju dunia kerja. Terus program keunggulannya itu adalah kualifikasi dari sertif 1 hingga ates diploma. Terus ciri khasnya itu fleksibel terus berorientasi pada kebutuhan industri gitu. Terus yang kelima itu ada Korea Selatan. Itu nama programnya adalah Master High School. Pengertiannya sekolah kejuruan elit yang menghasilkan master atau tenaga kerja ahli di bidang industri tertentu. Terus perkembangannya ini diluncurkan dari tahun 2010. Terus program keunggulannya itu kurikulum berbasis industri, magang, jaminan kerja setelah lulus. Terus untuk program keunggulannya itu